Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah kami yang berjudulkan Perancangan Sistem Informasi Penggajian di Payung Resto Jakarta dengan anggota kelompok Siti Atika, Salsabila Putri Dinka, Zahra Putri Salsabila, Rita Makfira Amelia Putri. Saya Rita Makfira Amelia Putri akan mempresentasikan tentang sejarah perusahaan Payung Resto Jakarta. Sejarah perusahaan Payung Resto adalah salah satu rumah makan yang telah berdiri sejak tahun 2004 yang berlokasi di Jalan Kemang Raya nomor 17 Jakarta Selatan dengan konsep autentik Indonesian Restaurant dan Shop. Bentuk bangunan yang sangat tradisional seperti rumah adat Jawa, suasana yang sangat sejuk dengan banyaknya pepohonan seperti taman dan dikelilingi oleh kolam ikan berukuran kecil seperti salakan membuat pelanggan yang datang merasa tenang. Karena suasana yang sangat nyaman itu, Payung Resto ini biasa direservasi untuk acara pesta kebun atau acara-acara lainnya. Karena suasana ini pula, pelanggan merasa tertarik untuk mencoba datang dan menikmati suasana di resto ini. Didukung pula dengan makanan dan minuman yang ditawarkan Payung Resto ini sangat Indonesia sekali, khususnya dalam masakan Jawa. Di Payung Resto ini terdapat menu khusus per harinya. Seperti contoh menu spesial waktu kami melakukan riset, yaitu kulit tahu payon, gurame bakar bumbu kuning, iga bakar tayan, dan masih banyak yang lainnya. Harga di Payung Resto ini pun cukup terjangkau untuk harga standar di daerah Kemang. Struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi merupakan pembagian kegiatan kerja, menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda dihubungkan sampai batas tertentu. Menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Dengan struktur organisasi yang baik, tugas-tugas digolongkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan terawasi, dan hasil-hasilnya dapat terkendali. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Pertama ada owner ada kemudian ada office dibagi menjadi dua, yaitu HRD dan accounting. Kemudian dibagi menjadi 4 lagi, yaitu kitchen, service, garden, maintenance. Yang service dibagi lagi menjadi 4, yaitu waitress, kasir, shop, dan bar. Fungsi dari tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada owner atau pemilik. Fungsinya yaitu bertanggung jawab atas jalannya usaha, memberikan keputusan atas semua yang terjadi dalam usaha, mengawasi dan memberi masukan kepada karyawan. Kedua ada kitchen, fungsinya yaitu memasak makanan yang dipesan pelanggan, membersihkan piring atau peralatan yang kotor, menjaga kebersihan dapur. Yang ketiga ada office dibagi menjadi 2, yaitu HRD. HRD fungsinya mengurusi surat masuk dan keluar, mengurusi pembagian gaji karyawan. Accounting melakukan perhitungan gaji pegawai, menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya, seperti kreditor ataupun pemilik usaha. Keempat floor dibagi menjadi 4, yaitu waitress. Fungsinya melayani pelanggan yang datang, menulis pesanan yang akan dipesan, memberikan makanan yang dipesan. Kasir mengurusi pembagian pembayaran. Shop melayani di bagian kedai seperti snack, makanan, dan minuman. Kemudian ada bar fungsinya melayani di bagian minuman modern seperti bir, mocktail, dan lain-lain. Yang kelima ada garden fungsinya untuk membersihkan, memelihara, dan merawat taman dan kolam. Yang keenam ada maintenance, fungsinya memperbaiki apabila ada kerusakan peralatan. Bisnis sistem berjalan. Menurut Rama dan Jones,
Proses bisnis adalah urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa. Adapun prosedur penggajian pegawai pada Payon Resto adalah sebagai berikut. A. Proses rekap absen. Setiap akhir bulan, HRD akan melakukan pendataan absen dari tiap pegawai yang telah menyerahkan kartu absensi mereka masing-masing. Lalu HRD akan melakukan rekap absen dan menyerahkannya ke bagian akuntansi untuk dilakukan perhitungan gaji. Yang B, proses perhitungan gaji. Bagian akuntansi melakukan perhitungan gaji sesuai data pegawai dan rekap absen yang diterima dari HRD. Setelah dilakukan perhitungan, bagian akuntansi akan membuat data gaji. Setelah itu akan diarsipkan menjadi arsip data gaji. Yang C, ada proses pembayaran gaji. Proses penyerahan gaji dilakukan setiap awal bulan oleh HRD berdasarkan arsip data gaji yang diberikan dan telah di-ACC oleh bagian akuntansi. Lalu HRD akan membuat slip gaji yang terdiri dari 2 rangkap, asli untuk pegawai yang menerima gaji dan kopiannya untuk diarsipkan. Selanjutnya ada activity diagram atau sistem berjalan. Pegawai melakukan absensi pegawai, kemudian memberikannya kepada HRD. HRD menerima absen, melakukan rekap absen, kemudian memberikannya kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima rekap absen, melakukan perhitungan gaji, meng-ACC data gaji. Jika tidak di-ACC, balik lagi ke HRD. Jika di-ACC, melakukan arsip data gaji, kemudian memberikannya kepada HRD lagi. Bagian HRD menerima arsip data gaji, membuat slip gaji dan mengarsipkannya. Kemudian dibagi menjadi 2, membayar dan menyerahkan slip gaji. Kemudian diberikan kepada pegawai menerima gaji. Terus menyerahkan arsip slip gaji kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima arsip slip gaji, membuat laporan gaji, kemudian memberikannya kepada owner atau pemilik. Bagian owner atau pemilik menerima laporan gaji, mengarsipkan laporan gaji. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Salsabila. Saya dari kelas 11 4A07, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan. Di dalam dokumen masukan itu terdapat salah satu absensi pegawai. Nah, di dalam absensi pegawai ini terdapat nama dokumen, yaitu kartu absensi. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui kehadiran pegawai. Sumbernya itu dari pegawai dan tujuannya ke HRD. Medianya adalah kertas. Jumlahnya itu 1, frekuensinya setiap bulan. Bentuknya adalah lampiran A1. Nah, di atas itu adalah contohnya, contoh untuk absensi pegawai. Bisa dilihat ya. Lalu kedua ada rekap absensi pegawai. Nah, di dalam rekap absen pegawai ini terdapat nama dokumen, yaitu rekap absen. Fungsinya untuk mengetahui perhitungan gaji pegawai. Sumbernya dari HRD dan tujuannya ke bagian akuntansi. Nah, medianya itu komputer, jumlahnya 1, frekuensinya setiap bulan, bentuknya lampiran A2. Nah, di atas itu adalah salah satu contoh rekap absen pegawai. Bisa dilihat ya, contohnya itu. Di situ ada nama lengkap, masuknya, terlambatnya, terus juga cuti, izin dinas, terus sakit, halpa, dan hasil kerjanya. Nah, bisa dilihat ya di atas. Ketiga ada rekap data gaji. Nama dokumennya itu rekap data gaji. Fungsinya untuk mengetahui data gaji pegawai dan sebagai dasar pembuatan slip gaji. Sumbernya itu dari bagian akuntansi dan tujuannya ke HRD. Medianya komputer, jumlahnya 1, frekuensinya setiap bulan dan bentuk lampirannya A3. Nah, di atas itu ada contohnya, salah satu contohnya. Nah, di dalamnya itu ada nomor induk, nama pegawai, terus jenis kelamin, terus gaji pokoknya, tunjangannya, dan juga potongan. Bisa dilihat ya di atas. Selanjutnya ada dokumen keluaran.
Nah, di dalam dokumen keluaran ini terdapat slip gaji pegawai. Nama dokumennya itu slip gaji. Fungsinya untuk sebagai lampiran pembayaran gaji pegawai. Sumbernya itu dari HRD dan tujuannya ke karyawan. Medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensinya setiap penyerahan gaji, bentuknya lampiran B1. Nah, di sini di atas ada contohnya. Nah, di situ ada nama dan logo perusahaannya. Terus tanggal, nama, jabatan, dan departemennya. Terus gaji pokoknya berapa, tunjangan jabatannya berapa, lemburnya berapa, bonus tahun berapa, potongan pinjamannya berapa, lalu dijumlah. Begitu. Lalu selanjutnya ada laporan penggajian pegawai. Nah, nama dokumennya itu laporan gaji, fungsinya untuk mengetahui daftar gaji pegawai, sumbernya dari bagian akuntansi dan tujuannya untuk pemilik. Medianya komputer, jumlahnya 1, frekuensi setiap bulan, dan bentuknya lampiran B2. Nah, di atas itu ada salah satu contoh laporan daftar gaji karyawannya, periode dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Nah, di situ terdapat nomor, NIK, nama karyawan, jabatan, hari normal, absen atau hari, terus ada hari kerja, gaji pokok, terus ada uang makan kayak harian dan jumlahnya berapa, lalu ada tunjangan dan gaji bersihnya. Selanjutnya, untuk permasalahan pokoknya itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa Payon Resto dalam mengelola proses penggajian mulai dari proses perekapan absensi sampai pembuatan laporannya memang sudah menggunakan komputer, lalu menggunakan Microsoft Excel, tetapi belum seluruhnya terkomputerisasi. Bila suatu perusahaan yang mempunyai banyak pegawai, namun proses penggajiannya dilakukan secara sederhana, maka akan menimbulkan masalah. Terus, masalahnya itu diantara lain, 1. Menimbulkan keselisihan antara data yang real dengan data yang ada di pembukuan. Terus mengakibatkan terjadi perbedaan data sehingga perlu adanya pengecekan ulang dan akan membutuhkan waktu yang lama bagi divisi yang menanganinya. Lalu kedua, keamanan dokumen kurang terjamin serta dalam pengarsipan dokumen akan memakan banyak sumber daya seperti memerlukan tempat penyimpanan yang lebih dan terkadang bila ingin mencari dokumen yang lalu pun akan sulit ditemukan. Lalu ketiga, menimbulkan besarnya peluang untuk memanipulasi data keuangan. Contohnya seperti kayak korupsi kayak gitu. Lalu, untuk pemecahan masalahnya adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengajukan alternatif pemecahan masalah, yaitu mengkomputerisasikan sistem penggajian dari proses perekapan kartu absensi sampai perhitungan gaji dan pembuatan laporan dengan menggunakan komputer serta perancangan sistemnya. Lalu, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem aplikasi pada komputer yaitu 1. Pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat dalam penyelesaiannya. Kedua, penanganan dan penyimpanan data akan lebih baik sehingga terciptanya suatu ketertiban dalam hal pencatatan dan penyusunan data. Ketiga, meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. Analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan pengguna. Rancangan sistem penggajian ini terdiri dari 3 level akses, yaitu HRD, akuntansi, dan owner. Setiap pengguna ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Seperti skenario kebutuhan HRD dapat dilihat di atas. Itu adalah kebutuhan penggunanya. Lalu ada skenario kebutuhan akuntansi dan dapat juga dilihat di atas. Dan ada skenario kebutuhan owner atau pemilik. Nah, itu juga bisa dilihat di atas. Analisis kebutuhan fungsional untuk lanjutannya. Pertama, HRD, akuntansi, pemilik harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username, password, dan hak akses agar privasi masing-masing user tetap terjaga keamanannya. Kedua, HRD mengelola data pegawai di menu pegawai. Ketiga, HRD mengelola data absensi di menu absensi. 4. Bagian akuntansi mengelola data akun di menu akun. 5. Bagian akuntansi dapat melakukan proses perhitungan gaji dan membuat jurnal. 6. Bagian akuntansi dapat mencetak laporan penggajian karyawan yang nanti akan diberikan kepada pemilik. 7. Sistem dapat melakukan pencarian data-data yang sudah diinput dan simpan di database. 8. Pemilik dapat mengakses laporan absensi dan laporan gaji pegawai. Dan 9. Setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna melakukan logout.
Lalu selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Berikut adalah use case diagram menu halaman HRD. HRD melakukan login, include memasukkan username dan password, mengakses menu pegawai, extend mengelola data pegawai, mengakses menu absensi, extend mengelola data absensi, mencetak laporan absensi, dan melakukan logout. Lalu selanjutnya ada use case diagram menu halaman bagian akuntansi. Bagian akuntansi melakukan login, include memasukkan username dan password, mengakses menu penggajian, extend mengelola data gaji, mengakses menu akun, extend mengelola data akun, mengakses menu jurnal, extend mengelola jurnal gaji, mengakses menu laporan, extend mencetak laporan gaji, dan mencetak laporan jurnal, lalu melakukan logout. Berikutnya use case diagram menu halaman pemilik atau owner. Owner melakukan login, include memasukkan username dan password, mengakses menu laporan, extend melihat laporan absensi pegawai dan melihat laporan gaji pegawai, lalu dapat melakukan logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Dinka dari kelas 11A07 dengan NIM 11180267. Diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor, tapi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Lalu yang pertama ada activity diagram pengguna melakukan login. Pengguna melakukan login, lalu setelah itu harus menginput username dan password. Jika username dan password benar, pengguna akan masuk ke dalam sistem. Jika salah, akan ada tampilan pesan username dan password salah. Lalu setelah password dan username-nya benar atau valid, bisa masuk ke menu utama. Lalu ada activity diagram HRD mengelola data pegawai. Yang pertama, pengguna memilih data pegawai. Setelah itu, sistem menampilkan form data pegawai. Lalu, setelah itu terdapat dua pilihan, yaitu tambah dan cari. Jika memilih tambah, masukkan ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Setelah sudah terisi, pilih tombol simpan. Jika tidak valid, kembali masukkan ID, nama, jabatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Jika valid, data tersimpan. Lalu jika pilih cari, masukkan nama pegawai, lalu sistem akan menampilkan data pegawai. Setelah itu, ada pilihan lagi. Yang pertama, edit dan hapus. Jika memilih edit data pegawai, lalu pilih tombol simpan. Dan sistem akan mengupdate data tersebut. Jika memilih hapus, sistem akan menghapus data tersebut. Selanjutnya ada activity diagram akuntansi mengelola penggajian. Yang pertama, pengguna memilih data gaji. Setelah itu, sistem akan menampilkan form data gaji. Setelah itu, pengguna mendapat dua pilihan, yaitu tambah dan hapus data. Jika memilih tambah, pengguna harus memasukkan kode gaji, tanggal, ID pegawai, gaji pokok, potongan, bonus, dan total gaji. Setelah itu, pilih tombol insert. Jika tidak valid, kembali masukkan data-data tersebut. Jika valid, data akan tersimpan di dalam sistem. Dan jika memilih hapus data, lalu pengguna harus menentukan data yang ingin dihapus. Setelah itu, setelah sudah memilih, pilih tombol hapus dan data akan terhapus di dalam sistem. Selanjutnya, activity diagram akuntansi mengelola penjurnalan. Yang pertama, pengguna memilih menu jurnal. Setelah itu, sistem akan menampilkan form jurnal. Lalu pengguna memilih tambah. Setelah itu masukkan kode jurnal, nomor bukti, nama akun, debit, dan kredit. Lalu setelah sudah dimasukkan, pilih tombol simpan. Jika tidak valid, kembali memasukkan kode-kode tersebut. Jika valid, data akan tersimpan di dalam sistem. Activity diagram yang terakhir adalah activity diagram menu laporan absensi halaman pengguna. Yang pertama, pengguna harus memilih menu laporan absensi. Setelah itu, sistem akan menampilkan form laporan absensi. Lalu, pengguna harus menginput periode, bulan, dan tahunnya.
Setelah itu, sistem akan menampilkan laporan absensi. Setelah sudah, pengguna harus mencetak dan sistem akan memproses printout. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan hasil cetak laporan absensi. Ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. ERD biasanya memiliki hubungan binary atau satu relasi menghubungkan dua buah entitas. Berikut ERD dari sistem penggajian. ERD yang pertama yaitu one to one. Satu pegawai melakukan satu absensi. Lalu one to one, satu pegawai mendapatkan satu gaji. Lalu one to one, gaji dibuat jurnal. Selanjutnya one to many, jurnal memiliki banyak detail jurnal. Setelah itu many to one, banyak detail jurnal berisi akun. Lalu ada logical record structure atau LRS. LRS merupakan hasil dari pemodelan entity relationship beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antara entitas. Berikut LRS untuk sistem penggajian. Di pegawai terdapat ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Lalu di absensi ada kode absen, tanggal, ID pegawai, hadir, sakit, dan cuti. Untuk pegawai ke absensi yaitu one to one. Setelah itu, dari pegawai ke gaji yaitu one to one. Dan di gaji ada kode gaji, tanggal, ID pegawai, gaji pokok, potongan, bonus, dan total gaji. Lalu setelah gaji ada jurnal. Gaji ke jurnal yaitu one to one. Di jurnal ada nomor jurnal, tanggal, kode gaji, dan keterangan. Setelah itu, setelah jurnal ada detail jurnal. Dari jurnal ke detail jurnal yaitu one to many. Dan di detail jurnal ada nomor jurnal, nomor akun, debit, dan kredit. Setelah itu ada akun. Dari detail jurnal ke akun yaitu many to one. Dan di akun ada nomor akun dan nama akun. Lalu ada beberapa spesifikasi file. Spesifikasi file yang pertama yaitu data pegawai. Nama filenya pegawai, fungsinya untuk tempat penampungan data pegawai. Akronimnya pegawai.myd. Tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index quintal, akses filenya random, panjang recordnya 64 karakter, field key-nya ID_PGW atau bisa disebut ID_pegawai, ID pegawai. Lalu softwarenya PHP MyAdmin. Lalu di bawah ada tabel spesifikasi file data pegawai. Ada elemen data, nama file, tipe, size, dan keterangan. Ini untuk di PHP MyAdmin. Elemen datanya ada pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, alamat telepon. ID pegawainya itu nama fieldnya ID_pegawai dengan tipe varchar, size-nya 6. Karena itu size-nya itu untuk maksimal hurufnya. Lalu ID pegawai itu primary key. Lalu ada nama pegawai, nama fieldnya nm_pgw, tipenya varchar dan size-nya 25. Lalu jenis kelamin, nama fieldnya jenis KL, tipenya varchar, lalu size-nya 10. Setelah itu yang keempat jabatan, nama fieldnya jabatan, tipenya varchar, size-nya 10. Lalu ada alamat, nama fieldnya alamat, tipenya teks, dan size-nya kosong. Maksudnya nggak diisi gitu size-nya, karena nggak ada maksimalnya gitu. Lalu yang keenam telepon, nama fieldnya telepon. Spesifikasi file yang kedua adalah file absensi. Dengan nama filenya absensi, fungsinya untuk tempat penampungan absensi pegawai. Akronimnya absensi.myd, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya index quintal, akses filenya random, panjang recordnya 23 karakter, field key-nya kd_absen, dan softwarenya PHP MyAdmin. Lalu ini ada table spesifikasi file data absensi. Ada nomor, elemen data, nama field, tipe, size, dan keterangan.
Untuk primary key-nya itu di kode rekap absen dengan nama fieldnya KD_absen, tipenya varchar dan size-nya 8. Lalu ada tanggal dengan nama fieldnya TGL, tipenya date, lalu size-nya kosong. Yang ketiga ID pegawai dengan nama fieldnya ID_PGW, tipenya varchar, size-nya 6 dan keterangannya foreign key. Yang keempat, kehadiran. Nama fieldnya hadir, tipenya INT, size-nya 3. Dan untuk sakit dan cuti, nama fieldnya sakit, cuti sama, tipenya INT juga dengan size-nya 3. Selanjutnya, spesifikasi file gaji. Dengan nama filenya gaji, fungsinya untuk tempat penampungan gaji pegawai. Akronimnya gaji.myd, tipe filenya transaksi, media filenya harddisk, organisasi filenya index quintal, akses filenya random, panjang recordnya 56 karakter, field key-nya KD_gaji, softwarenya PHP MyAdmin, dan berikut adalah tabel spesifikasi file data gaji. Selanjutnya yang keempat itu spesifikasi file data akun. Dengan nama filenya akun, fungsinya untuk tempat penampungan akun. Akronimnya MYD, akun MYD. Tipe filenya master, media filenya harddisk, organisasi filenya index quintal, akses filenya random, lalu panjang recordnya 25 karakter dengan field key-nya no_akun, softwarenya PHP MyAdmin. Dan berikut adalah tabel spesifikasi file akun. Spesifikasi file data jurnal. Nama filenya itu jurnal, fungsinya untuk tempat penampungan jurnal. Akronimnya journal.myd. Tipe filenya transaksi, media filenya harddisk, organisasi filenya index quintal, akses filenya random, panjang recordnya 16 karakter, lalu field key-nya no_journal, softwarenya PHP MyAdmin. Dan berikut adalah tabel spesifikasi file data jurnal. Spesifikasi file yang terakhir yaitu detail jurnal. Dengan nama detail jurnal, fungsinya untuk tempat penampungan detail jurnal. Akronimnya detail_journal.myd, tipe file transaksi, media filenya harddisk, organisasi filenya index quintal, akses filenya random, panjang recordnya 35 karakter, field key-nya strip atau kosong, softwarenya PHP MyAdmin. Dan berikut adalah tabel spesifikasi file detail jurnal. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisikan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut kelas diagram untuk sistem penggajian. Lalu ini kelas diagramnya. Selanjutnya ada sekuen diagram. Sekuen diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut sekuen diagramnya. Ini ada sekuen diagram melakukan login. Jadi ada pengguna, login, pegawai, dan halaman home. Jadi pengguna itu harus menginput username dan password untuk melakukan login. Lalu jika sudah lalu kontrol login mencari username dan password. Setelah mendapatkan username dan password, pengguna atau pegawai bisa masuk ke dalam halaman atau home. Sekuen diagram yang kedua adalah menu pegawai. Jadi di situ ada pengguna, tambah pegawai, kontrol pegawai, dan pegawai. Jadi pengguna memilih tambah ke tambah pegawai. Setelah itu menginput ID pegawai, menginput nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan telepon. Setelah itu masuk ke dalam kontrol pelanggan. Setelah sudah, pengguna atau pegawai bisa menyimpan, mengedit, menghapus, atau mencari. Sekuen diagram yang ketiga yaitu menu jurnal. Di situ ada pengguna, tambah jurnal, kontrol jurnal, dan pegawai. Pengguna itu jika untuk menambah jurnal harus memilih tambah jurnal. Setelah masuk ke tambah jurnal harus menginput nomor jurnal, tanggal, kode gaji, dan keterangan. Setelah sudah masuk ke kontrol jurnal, pegawai bisa menyimpan tambah jurnal tersebut. Yang keempat itu sekuen diagram menu laporan gaji. Jadi di situ ada owner, akuntan, laporan gaji, kontrol laporan gaji, pegawai, absensi, dan gaji. Jadi yang pertama itu
akuntan mengelola laporan gaji. Setelah masuk ke laporan gaji, cari ID pegawai, kode gaji, tanggal gaji pokok, potongan, bonus, dan total gaji. Setelah masuk ke kontrol laporan gaji, dicari terpisah yaitu ID pegawai, masuk ke pegawai, terus cari tanggal di absensi. Setelah itu masukkan kode gaji, lalu gaji pokok, potongan, bonus, total gaji ke gaji. Setelah sudah kontrol laporan gaji mendapatkan laporan gaji. Setelah itu owner melihat dan mencetak laporan gaji. Setelah itu dicetak laporan gaji dan mendapatkan laporan gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atika akan melanjutkan presentasi. Next, deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat atau not satu sama lain dan jenis hubungannya. Berikut gambar deployment diagram dari sistem penggajian. Pada gambar menjelaskan data server yang digunakan adalah MySQL database dengan programnya PHP MyAdmin. Untuk web server menggunakan XMPP dan NetBeans, dan untuk klien PC menggunakan web browser dengan interface-nya sistem informasi penggajian. Next, user interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. User interface ini berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer bisa digunakan. Berikut contoh interface dari programnya. Di sini ada interface login, interface home, interface data akun, interface rekap absen, interface jurnal, dan interface laporan jurnal. Di laporan ini kita harus memasukkan dulu periode bulan dan tahunnya, baru akan tampil laporan seperti gambar berikut. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan kami jelaskan pada program sistem penggajiannya langsung. Lanjut, implementasi program. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dari program itu sendiri. Implementasi program ini merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, di mana menjadi upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Kode generation merupakan sebuah program yang dibuat agar dapat menghasilkan instruksi atau kode program sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam ruang lingkup tertentu. Dalam hal ini adalah sistem penggajian. Berikut kami mengambil contoh kode program dari pegawai.csp, lalu ada gaji.csp, dan jurnal.csp. Next, testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Di sini kami menggunakan metode black box testing. Dan berikut skenario pengujiannya pada tiap menu. Lanjut, pengujian pada menu data pegawai. Untuk skenario pengujian pertama, masih ada data yang belum diinput lalu diklik simpan. Kasusnya, nama pegawai tidak diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Nama pegawai masih kosong. Kedua, data diinput lengkap, lalu klik simpan. Kasusnya, data diinput dengan lengkap. Hasil yang diharapkan, sistem akan menyimpan data ke tabel dan muncul pesan data berhasil disimpan. Ketiga, sistem dapat melakukan pencarian data dengan input kata kunci lalu klik cari. Di sini kita mencari nama pegawai. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan data yang dicari. Keempat, menghapus data dengan mengklik hapus. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan data berhasil dihapus. Kelima, merubah data dengan klik edit, lalu kita ubah datanya dan klik simpan. Kasusnya merubah data, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan data berhasil disimpan. Lanjut, pengujian pada menu data akun. Pengujian ini sama seperti pengujian di menu data pegawai sebelumnya.
kita lanjut ke pengujian pada menu rekap absen. Pengujian pertama, masih ada data yang belum di-input, lalu kita klik insert. Test case-nya, salah satu ada yang kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan layar yang blank putih. Kedua, data di-input lengkap, lalu diklik insert. Test case-nya, data di-input dengan lengkap. Hasil yang diharapkan, sistem akan menyimpan data ke table dan muncul pesan, data telah ditambahkan. Ketiga, menghapus data. Dengan mengklik hapus, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan, data telah dihapus. Lanjut pengujian pada menu penggajian. Pertama, masih ada data yang belum di-input, lalu diklik insert. Test case-nya, salah satu ada yang kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan layar yang blank putih. Kedua, data di-input lengkap, lalu klik insert. Data di-input dengan lengkap. Hasil yang diharapkan, sistem akan menyimpan data ke table dan muncul pesan, data telah ditambahkan. Ketiga, menghapus data dengan mengklik hapus. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan, data telah dihapus. Terakhir, pengujian pada menu jurnal. Skenario pertama, masih ada data yang belum di-input, lalu klik simpan. Test case-nya, salah satu data ada yang kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan layar yang blank putih. Kedua, data di-input lengkap, lalu klik simpan. Test case-nya, data di-input dengan lengkap. Hasil yang diharapkan, sistem akan menyimpan data ke table dan muncul pesan, data berhasil disimpan. Untuk pengujian langsungnya dan pembuktiannya, kita akan masuk ke program sistem pembagian.